Assalamualaikum. Masih semangat ya? Ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, maka Bu Guru minta tolong buat Mbak Vena dipimpin doa ya. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang saya absen dulu ya. Sepertinya teman-temannya banyak yang tidak hadir nih. Kenapa? Jadi di sini kita akan belajar alat ukur instrumen lokal. Tujuannya, Ibu akan mengajak kalian belajar di siang hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengumpulkan jenis alat ukur instrumen lokal sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat SOP. Ya, SOP bagaimana cara menggunakan alat instrumen lokal yang sebagian sudah ada di depan. Ya. Nah, kemudian di keterampilannya kalian seperti biasa dapat presentasi di depan. Seperti itu ya? Ya. Ada pertanyaan? Kalau foto seperti ini biasanya ngapain? Praktek apa? Nah, ya. Di sini UKK ini adalah foto pas UKK dengan kakak kelas kalian ya. Ya. Bagaimana nilai UKK kalian kelas 10 kemarin? Baik. Baik ya. Nah, kalau misalkan sudah baik, berarti semuanya pernah masuk di dalam lab ya? Ya. Ya. Nah, karena sudah pernah masuk di dalam lab, bisa kalian ceritakan ke Bu Ainun di lab ada apa saja? Ada peralatan. Ya, peralatan. Kemudian apa lagi? Kimia, wastafel. Ya, apa lagi? Hiasam. Ya, terus apa lagi? Gelas ukur. Ya, terus apa lagi? Sudah cukup? Nah, jadi memang betul ya yang ada di dalam lab kimia adalah yang kalian jelaskan ke Bu Guru. Tapi di sini Bu Guru akan lebih ke peralatannya. Ya. Jadi peralatannya yang ada di dalam alat-alat lab. Jadi nak, di situ peralatannya kira-kira apa saja peralatan yang ada di sana? Gelas ukur, tabung reaksi, oven volume, oven, Neraca. kaca. Oke, kalian sudah paham ya sama alat-alatnya? Ya. Adakah SOP di sana? Petunjuk penggunaan ada atau tidak? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, jadi di sini kita akan membuat SOP. Oke, siapa yang tahu apa itu alat ukur? Tahu. Ya, apa? Tidak. Alat untuk mengukur sesuai dengan nilai besarannya. Ya, jadi alat untuk mengukur sesuai dengan nilai besarannya ya. Besaran apa saja? Ada panjang gitu ya. Besarannya apa nanti? Jadi meter atau senti seperti itu ya, sesuai dengan jenisnya. Nah, dari pengukuran tersebut ada yang namanya angka penting. Apa itu angka penting? Penulisan angka Ya, jadi penulisan hasil pengukuran kalau katanya si selfie. Jadi di situ tata cara menulis ya nak ya. Nanti ingat. Nanti. Kemudian kalau ketelitian itu apa? Ketelitian alat ukur. mendekati sebenarnya pada kebetulan. Ya, boleh. Jadi ketelitian itu nilai sebenarnya mendekati. Jadi nilainya yang kita ukur mendekati dengan nilai sebenarnya. Gitu ya. Saya rasa kalian sudah paham sekali dengan alat ukur ini. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin tahu bagaimana kemampuan awal kalian. Jadi sekarang kita beri tes ya nak ya. Ya, Bu. 2 menit cukup ya. Ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita masuk ke stimulus. Jadi Bu Guru di sini punya video. Kalian tonton baik-baik videonya. Nanti kita amati bersama. Jadi di sini kita itu melihat memang benar-benar keadaan lab kita. Karena sekarang kita tidak bisa ke lab ya nak ya. Jadi kita lihat di video saja seperti itu. Tapi beberapa alatnya sudah dibawa di depan. Nah, jadi di sini ada feedback volume di lab itu ya. Oke, setelah kalian melihat videonya, kalian juga sudah dapat LKPD-nya.
setelah melihat video, kita akan tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang kita tanyakan sesuai dengan tujuan kita. Jadi tujuannya kita adalah apa tadi nak? Membuat apa? Ya, membuat SOP ya. Jadi sekarang silahkan kalian diskusikan dengan temannya. Kira-kira masalah apa yang akan kalian bahas di ini? Seperti itu ya? Ya. Selesai nak? Ya. Siapa yang mau memberi contohnya mungkin? Ya, selfie. Bagaimana menyusun SOP yang baik? Ya, bagaimana menyusun SOP yang baik? Setuju ya? Ya. Karena tujuan kita adalah membuat SOP. Kemudian ada lagi? Ya, Mbak Pena silakan. Bagaimana SOP pengguna alat ukur instrumen lokal? Ya, jadi intinya semua pertanyaannya tentang SOP. Oke. Baik, oke. Jadi memang fokus kita adalah membuat SOP di dalam laboratorium. Nah, jadi sekarang adalah waktunya kalian mengumpulkan data untuk menjawab identifikasi masalah kalian. Ya. Jadi seperti biasa kalian bebas mencari literaturnya bisa di buku, di jurnal yang sudah ibu kasih, atau di internet. Tapi kalau di internet carinya sumber yang terpercaya. Ya. Ya, silakan kalian bisa melihat HP-nya untuk mencari informasinya. Ya, didiskusikan. Ada pertanyaan nggak? Ya. Apa Mbak Lutfi? Bu, ini untuk semua alat ukur. Oh ya, jadi karena memang kita sekarang jumlahnya itu sedikit, jadi alat ukurnya ibu bagi saja ya. Untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak Bila, alat ukur panjang ya nak. Ya. Terus ini kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 2 itu volume, kelompok 3 massa, kelompok 4 suhu. Ya, paham ya? Silahkan kalian diskusi. Setelah kita melakukan pengumpulan data, jadi kita akan mengolah data kita. Ya. Ya. Jadi data-datanya yang kamu sudah dapat, kamu olahnya di mana? Di PowerPoint. Nah, jadi di sini kalian buat SOP-nya dari yang data-data yang sudah kalian peroleh tadi ya nak ya. Ya. Nah, jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti itu ya. Ya, Bu. Ya. Nah, buat PPT-nya pakai apa? PPS apa? Bisa? Kayak kemarin yang kita buat. Bisa. Ya, pakai aplikasi BPS. Yang maju kelompoknya siapa terlebih dahulu ini? Buat 1 urut. 1. Nomor 1 dulu. Ya. Nanti kalian usahakan bertanya ya nak, jangan pasif ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan aku menanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Alat ukur instrumen lokal. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Alat ukur instrumen lokal adalah alat ukur yang ada di lab kimia, SMKN 1 Tapen. Alat ukur suhu dalam lab kimia, termometer, termogan. SOP standar pedoman penggunaan. SOP penggunaan alat, standar pedoman cara menggunakan alat. SOP pengguna alat sangat diperlukan untuk mempermudah dalam menggunakan alat bagi praktikan. Sekian dari kami, atau ada pertanyaan?
jadi memang SOP yang baik itu berisi halnya seperti yang dijelaskan Mbak Fena tadi. Jadi cara penggunaan alatnya lengkap, kemudian hal yang tidak boleh dilakukan juga ada, kemudian cara membersihkannya khusus pada satu objek, kemudian mudah dipahami dan mudah diterapkan ya. Nah, jadi di sini Ibu juga sudah memiliki contoh SOP yang baik itu. Nah, jadi ini SOP yang baik ini contohnya adalah di Universitas Negeri Malang. Jadi ini adalah SOP yang baik. Sekarang kita post test ya. Ya. Silakan sediakan post testnya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan dengan LKPD-nya ya. Karena kalian sudah post test, jadi sekarang kita lanjutkan ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi kan? Iya. Nah, oke, jadi selamat kepada kalian karena sekarang sudah mulai aktif lagi. Ya, boleh tepuk tangan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi sudah mulai aktif ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 seperti itu. Dan Ibu harapkan untuk kedepannya bisa terus aktif seperti ini, bukan hanya di pelajarannya Bu Ainun, tapi juga di pelajarannya guru-guru yang baik. Maka kita akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari. Ya. Ya. Jadi yang pertama, apakah saya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara individu atau kelompok? Ya. Ya. Kemudian, apakah saya dapat dengan mudah mengerjakan soal evaluasi alat ukur? Ya. Apa saya suka dengan kegiatan belajar hari ini? Ya. Ya. Sangat suka. Ya. Suka. Jadi kalian tuh lebih suka belajar seperti ini ya. Jadi kalian belajar sendiri, diskusi, kemudian semuanya. maju presentasi seperti itu. Suka semuanya. Ya. Sangat suka. Nah, oke. Untuk tugasnya, jadi tugasnya ya nak ya, kalian tinggal menambahkan fungsi setiap dari alat ukur kalian. Misalkan di tombol-tombolnya ya, seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan tadi. Kemudian setelah itu tugas yang selanjutnya adalah tugasnya membaca, yaitu cari jurnal cara menggunakan alat ukur instrumen lokal. Jadi SOP kalian nanti kalian bandingkan dengan yang ada di jurnal-jurnal penelitian. Jadi nanti kalian buat sebagus mungkin, kemudian nanti dikumpulkan, nanti kita bisa taruh di dalam laboratorium. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih buat anak-anak hebatnya Bu Ai. Jadi sekarang kita pimpin doa terlebih dahulu ya. Mbak Fena, silakan pimpin doa kembali. Doa mulai. Selesai. Ya, saya akhiri. Jangan lupa nanti yang dipinjam tolong dikembalikan ke depannya nak ya. Ya.